Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda, atau ada yang mungkin ingin ikut serta juga ya, belum punya anak atau apa, tapi kayaknya mayoritasnya kalau lihat dari pertanyaannya, banyaknya dari ini ya, Ayah Bundanya ya, udah lumayan banyak pertanyaan nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan khususnya orang tua gitu ya, supaya tadi yang harus banget di-highlight sama kamu, anak tuh udah sadar dulu gitu ya, udah sadar seperti apa kebutuhan belajarnya, bagaimana dia mengendalikan dirinya, tanpa harus ada hantaman dulu gitu. Kalau di versinya Kamumu kan, di ceritanya Kamumu, ada kejadian orang tuanya sudah meninggal dan lain sebagainya, itu yang baru bikin sadar. Tapi apakah harus seperti itu gitu ya? Jadi kita sama-sama berdiskusi dan sharing, apa sih yang perlu disiapkan gitu ya dari orang tua, apa sih yang harus diantisipasi supaya pada akhirnya tidak menjadi edik pada games begitu ya. Nah, sebelum saya share materinya, mungkin boleh di-share dulu mentinya ya. Saya juga ingin mengetahui nih, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh orang tua selama kita PJJ udah hampir 2 tahun ya. Nah, boleh ditampilkan juga, Kang, mungkin sudah ada yang menjawab, apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tua gitu, atau pola belajarnya seperti apa, dan perilaku apa aja sih yang selama PJJ itu bikin ngurut dada gitu, kayak teh, aduh anakku, aduh kapan pandemi beres gitu ya, sudah disuruh sekolah gitu, ada nggak? Oh, jarang off atau jarang on? Anak nggak fokus. Nagih HP, biasanya nagih HP buat apa, Bu? Buat belajar atau buat games? Main game online. Terus, apalagi nih kira-kira baru 5? Yuk kita sharing di menti.com-nya tentang perilaku apa aja sih yang udah bikin orang tua tuh kayak harus, aduh ya Allah, ayo sabarkan aku, kuatkan aku menghadapi perilaku anak selama PJJ. Apa aja? Games, banyaknya games ya, tugas sekolah nggak selesai. Nah, kalau nggak selesai biasanya orang tuanya nih ngerjain, ya nggak? Suka marah, itu teh sering marah katanya. Mana sering? Oh, ada yang sampai sering marah. Oke, ada apa? Ini juga harus didalami lagi. Main TikTok, ada yang main TikTok. Marah banget. Ayo kita belajar main TikTok juga nih kayaknya. Menjadi malas dalam segala hal. Wah, oke. Menjadi malas dalam segala hal gitu ya. Jadi ada apa sih yang terjadi selama 2 tahun ini gitu ya, khususnya dalam pembelajaran? Oke. Begadang sampai ngegame. Iya. Ini juga banyak keluhan yang saya dapatkan karena intensitas penggunaan gadgetnya tinggi. Jadi dia juga kayak, aku masih butuh me time. Jadi dia main sampai larut malam, sampai kadang-kadang tidurnya kurang begitu ya. Menunda mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, seru sekali. Ya, ini salah satu permasalahannya. Banyak permasalahan yang muncul ketika PJJ gitu ya. Akhirnya bikin orang tuanya tuh, aku harus apa, aku harus gimana gitu ya. Akhirnya berusaha sekali untuk mencari solusi. Kita akan bahas beberapa hal, mungkin boleh di stop. Oke. Kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah tadi disampaikan gitu ya. Karena kita kan mau mendidik anak, mau mengarahkan dan membentuk anak sebagai pribadi yang bisa mandiri, pribadi yang mereka juga bisa bermanfaat dan produktif, seperti itu ya. Jadi kita akan membahas orang tua sebagai teman bermain dan belajar. Ayo, ada yang sambil nyanyi nggak membaca judulnya? Kalau sambil nyanyi, terus diakhiri BO bobo, itu seangkatan kita kayaknya ya. Udah harus mengatur pola makan nih, udah kehitungnya agak tua. Ya, orang tua sebagai teman bermain dan belajar. Kenapa? Gitu ya, kenapa kita harus dulu menghayati peran kita sebagai orang tua? Karena pada akhirnya banyak
hal-hal yang menghambat anak dalam kemandiriannya, dalam optimalisasi pembelajarannya, itu ada kontribusinya juga dari peran orang tua yang mungkin belum optimal gitu ya. Tanpa mau mendiskreditkan dulu peran-perannya gitu ya, peran-peran orang tua yang sudah dilakukan, tapi bukan berarti salah banget. Intinya kita butuh improvement, kita butuh peningkatan, kita butuh lagi ngeliat anak gitu ya, sehingga kita betul-betul menjalankan perannya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, tadi kita udah lihat perilakunya. Kalau dari pola belajarnya, apakah sudah pada ajak pola belajarnya? Ada yang bisa chat di komen, udah nemuin sistem pembelajarannya, atau misalnya udah nemuin strategi yang lebih efektif. Misalnya silahkan sharing di chat. Atau misalnya masih bingung, nggak tahu, masih terhambat sama masalah-masalah yang tadi di menti.com, ada nggak? Sudah nemu atau belumkah? Kita lihat. Belum ketemu ya Bu Laras. Oke, tenang, belum ketemu. Terus yang lain bagaimana? Permasalahannya apa? Boleh di-chat lagi Bu Laras. Yang menjadi kendalanya itu apa biasanya? Seperti apa? Apakah misalnya sulit yang tadi mengerjakan tugasnya, atau misalnya fokus dalam sesi Zoom, atau misalnya kayaknya nggak merhatiin gitu ya, kayaknya nggak mandang sesi sekolah itu tidak penting dan lain sebagainya, atau sambil Zoom sambil ngegame gitu ya. Ya, ada yang sudah? Apakah ada yang sudah menemukan strateginya? Boleh ya sambil dituliskan di chat itu, karena selama 2 tahunan ini saya percaya ayah ibu sebetulnya sudah melakukan yang terbaik ya, sudah melakukan banyak cara upaya gitu. Salah satunya juga ya dengan mengikuti webinar gitu. Banyak webinar yang diikuti untuk membantu optimalisasi perannya anak, khususnya dalam sekolah gitu ya. Oh, jam KBM online gitu ya, jadi kadang-kadang berbeda gitu ya, dan eksplor minat dan bakat anak. Oke. Terus belum bisa mengikuti pola belajar yang saya mau terapkan. Oke, ini menarik nih Bu Laras. Terus adik saya lagi suka banget main TikTok Bu, sampai makan aja. Ya, harus TikTok dulu ya, baru bisa makan. Oke, menarik banget nih Mbak. Terus 3 bulan terakhir pola belajar mulai kacau, alasannya bosan. Terus nge-zoom sambil browsing atau sibuk HP-an atau nge-games. Nah, ini sebetulnya hampir mirip, walaupun tadi perilakunya berbeda. Gitu ya, perilakunya berbeda, ada yang TikTokan, fokusnya, ada yang memang tidak mau itu menjalankan pola yang sudah diatur, yang sudah ditetapkan, dan banyak lagi gitu ya. Intinya tema atau core masalahnya itu sebetulnya sama ya. Tapi kita butuh tahu dulu sebetulnya kesuksesan dalam pembelajaran itu seperti apa sih sebetulnya? Yang kayak gimana sih sukses belajar? Nah, tentu sukses belajar itu awalnya punya definisi yang berbeda-beda, tergantung anak dan orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang ada yang mematok sukses belajar itu kalau nilainya 8 semua gitu ya, atau 10 semua gitu ya. Jadi berpatoknya pada hasil yang diraih. Ada juga sukses belajar itu ketika dia bisa diem di depan meja dan belajar dalam pola yang sesuai gitu ya, yang tadi kayak contohnya Bu Laras gitu ya. Atau ada lagi kesuksesan belajar itu ketika anak ini paham gitu ya, anak ini paham dan bisa mengulangi lagi pembelajarannya dan dia bisa mempraktekkan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat artikel-artikel ilmiah dan lain sebagainya, sukses belajar itu pastinya akan lahir dari kebutuhannya anak masing-masing ya. Jadi ketika anak sudah bisa menginstruksikan tubuhnya, menginstruksikan perilakunya untuk mengarahkan dirinya untuk belajar sendiri tanpa disuruh, itu yang sudah dikatakan sukses ya.
Kalau saya ngomong gini semua, berarti anak aku nggak sukses karena susah gitu ya. Belum Bu, tenang. Ada lagi potensinya. Sebelum dia bisa mandiri, kita perlu menentukan dulu dan menemukan dulu kebutuhan belajarnya itu apa. Ya, jadi anak belajar buat apa? Bukan buat menyenangkan orang tua, bukan untuk menyenangkan guru, bukan biar nggak diomongin tetangga kenapa nggak sekolah-sekolah gitu ya. Tapi benar-benar muncul dari kebutuhan anak. Benar-benar muncul dari kebutuhan dia ingin mendapatkan ilmu. Ini contoh pernah saya dapatkan dari anak saya umurnya mau 3 tahun, tiba-tiba dia pernah ikut trial PG, TK gitu ya, PAUD segala macem. Terus dia tiba-tiba udah nggak ikutan lagi, terus dia tiba-tiba bilang, Ambu, aku mau sekolah. Saya agak curiga dulu, sekolah iya, 3 tahun mau sekolah, kata iya, kata aku butuh sekolah karena aku mau makan permen Caca gitu. Jadi konsep sekolahnya itu karena waktu trial itu dia disuruh bikin pelangi dari Caca gitu ya, dari permen, dan dia sambil makan gitu. Jadi yang terekam di benaknya belajar menyenangkan itu sambil makan, sekolah itu makan Caca gitu ya. Jadi dia muncul kebutuhan, ibu aku mau sekolah karena aku mau makan Caca gitu. Satu sisi itu gemes ya, satu sisi itu ternyata dia fokusnya sama makanan gitu ya, kayak ibunya gitu. Tapi di balik itu anak sudah bisa mengekspresikan kebutuhannya, itu juga yang penting. Jadi ungkapan-ungkapan dia mau sekolah itu perlu dikaitkan dengan kebutuhan yang ingin dia penuhi gitu ya. Jadi perlu orang tua perlu dulu menstimulasi kebutuhan apa sih yang ingin dia dipenuhi, khususnya dalam bidang pembelajaran atau sekolah gitu ya. Lalu ketika sudah mencapai proses gitu ya, proses pembelajaran, bisa dikatakan sukses ketika mereka sudah dapat kemudahan gitu ya, kemudahan dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Kalau misalnya terlihat masih banyak kesulitan dan lain sebagainya dalam menyelesaikan tugas, itu masih dianggap sebagai proses dan bukan gagal dulu gitu. Tapi memang prosesnya perlu panjang. Tapi nanti ketika dia sudah mastery, kemudahan itu akan terbentuk gitu, dia akan langsung terkoneksi gitu ya, bagaimana cara penyelesaiannya yang lebih mudah, yang bisa lebih cepat misalnya seperti itu. Dan terakhir, sama berkaitan dengan yang kebutuhan, belajar karena tahu tujuan, belajar karena tahu, misalnya tadi ada yang pengen cita-citanya, saya baca ada yang cita-citanya pengen jadi konten kreator gitu ya. Itu no worries saya Bunda, sekarang pun di psikologi khususnya konten kreator berlatar belakang pendidikan psikologi itu udah jadi profil lulusan kami, udah jadi profil lulusan yang ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi kami. Jadi bisa sangat bermanfaat dan produktif kalau memang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Jadi nggak masalah sebetulnya ya kalau misalnya ada yang cita-citaku ingin jadi content creator, it's okay. Tapi yang perlu kita hayati, bagaimana cara anak ini mencapai itu gitu ya. Apakah bisa dicapai dengan hanya main game aja, latihan konten kreatornya aja? Tidak, misalnya bisa kita sampaikan bahwa ada kompetensi-kompetensi yang lain yang perlu dimiliki seorang konten kreator, kayak manajemen mengelola keuangannya. Kalau keuangan berarti kita harus pintar apa? Pintar berhitung gitu ya. Berarti matematikanya yang dasarnya kita perlu dapat dan lain sebagainya. Ya, ini yang penting nanti di breakdown lagi oleh para orang tua supaya kita bisa memiliki definisi khusus tentang kesuksesan belajar di masing-masing anak gitu ya. Karena bisa juga akan berbeda, walaupun satu keluarga masing-masing anak tuh punya tujuan dan definisi sukses belajar itu juga berbeda ya. PR Ibu, PR kayaknya susah, tapi boleh dicoba dulu Ayah Bunda. Ketika udah dicoba dan mendapatkan strateginya, itu akan sangat memudahkan dalam mengarahkan pembelajaran ya. Nah, cara menumbuhkan belajar mandiri itu seperti apa?
Alhamdulillah nih di pendidikan sekarang ada revolusi pendidikan yang terjadi karena kita pandemi gitu ya. Sehingga ada banyak peran yang muncul, peran baru, peran ibu yang muncul, ibu jadi guru, ibu jadi QC produk yang dibuat sama anaknya gitu ya. Jadi banyak peran-peran yang pada akhirnya muncul. Tapi ini salah satu revolusi proses pendidikan yang pada akhirnya perlu dan penting fokus pada kebutuhan anak atau kemandiriannya anak. Ya, jadi ada konsep namanya merdeka belajar, itu adalah hal yang penting dihayati oleh semua keluarga dan guru juga untuk membantu mereka menumbuhkan belajar mandiri. Karena saya memang lagi bergerilya di kampus Merdeka gitu ya, kampus Merdeka belajar di Universitas Bakti Kencana ya. Ini kelihatannya programnya tuh oke banget gitu ya, karena kita ketika udah kuliah gitu semester 5, semester 6 udah langsung dipasangkan, udah langsung di kasih fasilitas terjun di lapangan kerja yang sesuai dengan keahliannya, berkolaborasi dengan seluruh orang, seluruh mahasiswa, seluruh dosen yang ada di Indonesia. Itu peluangnya keren banget. Tapi kalau misalnya dari awal ini tidak dipupuk gitu ya, tidak ditumbuhkan belajar mandiri, kemungkinan anak-anak kita nggak akan ngambil kesempatan itu. Akan ada perasaan, aduh kayaknya nggak butuh, udahlah aku jadi yang biasa-biasa aja lah gitu. Aku nggak akan magang, nggak akan ngambil nih MBKM-nya misalnya gitu. Ya bisa saja gitu ketika mereka tidak muncul kebutuhan belajar anak atau pembelajaran mandiri gitu ya. Jadi di awal butuh banget selain memunculkan tadi kebutuhan belajar anak dengan dia tahu harus ngapain dan lain sebagainya, stimulasi juga kemampuan berpikir anak. Ayo coba dicerminkan dulu ayah bunda, ketika anak dapat tugas dan lain sebagainya, berapa persen bantuan ayah bunda? Berapa persen, berapa kali ayah bunda ngerasa gemes pengen ngebantuin? Ada kayaknya lama banget, ini deadline-nya udah lama nih, harus dikumpulin di grup WhatsApp gitu. Ini belum beres-beres, yang pada akhirnya dibantuin sama orang tua. Gitu akhirnya ketika dibantu sama orang tua, stimulasi kemampuan berpikirnya jadi tidak terfasilitasi. Jadi dia juga udah ngebentuk kebiasaan, nanti juga dibantuin ibu, udah nanti aja. Ya mending aku main gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak dan stimulasi terus. Kalau memang belum siap, kita yang koordinasi sama gurunya, seperti apa sih yang harusnya kita persiapkan gitu. Karena di pendidikan pun, di guru pun sebetulnya ada kurikulum darurat kan, yang tidak bisa memaksakan kurikulum yang sama gitu. Jadi itu kemampuan komunikasi juga penting gitu antara orang tua dan guru. Lalu temukan kompetensi anak dan percayakan padanya. Tadi itu Kang Mumu sudah menyampaikan bagaimana game itu memberikan feedback atau respon yang sesuai gitu. Respon yang pada akhirnya anak tuh diakui punya kompetensi, diakui punya kelebihan gitu. Dan dipercaya sama si gamenya. Itu padahal perannya siapa? Perannya mesin games atau orang tua gitu. Jadi kita betul-betul perlu memanfaatkan masa pandemi ini, memanfaatkan peran yang ayah dan bunda tiba-tiba jadi guru dadakan ini untuk betul-betul menemukan kompetensi anak dan percaya pada kompetensi itu. Ya, karena mata yang paling tajam untuk mengcapture kompetensi anak bukan psikolog, bukan guru, ayah bunda yang paling punya pengamatan yang tajam, karena setiap hari ngelihat, setiap dari kecil ngelihat gitu ya pertumbuhannya ya. Jadi kami psikolog atau guru tuh hanya membantu orang tua untuk menyadari kompetensinya itu seperti apa ya, karena yang paling tahu tuh ibu, paling tahu itu ayah. Oke, jadi percaya diri, percaya juga sama kemampuan anaknya. Nah, yang tadi juga ada masalah belajar pada anak gitu ya, selain yang ada di menti.com, gak fokus belajar, mager, harus selalu ditemenin, makin sering main game sama ya, di yang tadi sudah di-share juga di menti.com. Ini kenapa kira-kira? Salah satunya itu terjadi dari adanya self-control pada anak. Tadi alhamdulillah banget Kang Mumu udah menampilkan aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengkontrol
pemakaian gadget, gitu, mengkontrol bagaimana anak ini bisa mengendalikan gitu ya pemakaian gadgetnya. Tapi anak itu pinter, manusia itu pinter banget Kang Mumu. Jadi ya kalaupun udah ada itu, ya udah di uninstall atau apa gitu ya. Ya udah di nggak usah dilakukan, atau misalnya yang tadi digital well-being gitu ya, nggak ada notif gitu, tapi suka ada perasaan kok nggak ada ya, coba cek gitu ya. Jadi sebetulnya itu memang sangat akan membantu, tapi akan jadi tidak bermanfaat kalau stimulus atau self controlnya belum terbentuk. Karena di sini definisinya self control itu adalah fungsi eksekutif yang bisa membantu individu itu mencapai goalnya atau targetnya gitu ya, dengan banyak proses gitu ya, proses dalam meregulasi diri gitu ya, terus melihat perilaku apa yang harusnya dipertahankan, menghayati apa yang harus aku lakukan, prioritas aku tuh yang mana dulu gitu ya. Itu sangat penting didapatkan dulu data-datanya. Jadi sebelum kita mau bikin aturan dan lain sebagainya, kita perlu tahu self control si anaknya seperti apa sih gitu. Dia kapan sih yang nggak bisa banget mengendalikan keinginan dia untuk main dan lain sebagainya, itu yang mana sih gitu ya. Jadi butuh untuk capture dulu ini. Ya, nanti ayah bunda bisa lihat lagi di internet, banyak artikelnya yang bisa menjelaskan tentang self control. Lalu, nah ini yang paling juara ya, saya dapat artikel ilmiah dari Korea yang memang pada dasarnya di Korea itu tingkat penggunaan gadgetnya itu tinggi. Karena apa? Tuntutan pendidikannya pun ketat banget gitu ya. Ibu-ibu yang mungkin nonton drakor mungkin udah pernah dengar Sky Castle dan gitu. Kalau yang Jepang itu banyak pokoknya sistem pendidikan yang sangat ketat gitu ya. Atau bagaimana ada film juga yang Thailand, dia Bad Genius gitu ya, gimana dia membangun sistem nyontek yang nggak ketahuan gitu ya, karena ujian itu sangat menentukan masa depan anak gitu ya, sehingga mereka dapat tuntutan yang tinggi. Dan larinya di sini tuh, kalau di Korea larinya ke game atau penggunaan gadget yang overuse gitu ya. Akhirnya dari penelitian ini muncul parental behavior index gitu ya. Apa maksudnya? Jadi beberapa perilaku orang tua yang bisa berkontribusi negatif atau positif untuk mengurangi maupun menambah intensitas pemakaian gadget gitu, atau games, problematic games usingnya gitu ya. Dan dari penelitiannya ini mungkin bisa dibaca ya oleh ayah bunda juga, nanti boleh di-share oleh Fahmi. Yang paling signifikan meningkatkan penggunaan paling tinggi itu ada di over expectation. Ternyata bukan cuma inkonsistensi, ada di over expectation. Kayak apa? Kamu tuh harusnya ya, ada should statement, harusnya nggak main game, harusnya anak aku tuh punya nilai yang tinggi, harusnya itu justru membuat anak tidak merasa terdukung, tidak merasa diterima, sehingga larinya kemana? Ke game, karena aku dapat dukungannya di game gitu. Sedangkan faktor dari parental behavior ini yang paling negatif menambah gaming use-nya itu di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa? Bukan di monitoring, bukan di reasoning, tapi di affection, ayah bunda. Afeksi, kasih sayang. Ya, itu di mana-mana sama. Di semua artikel yang saya baca itu ujungnya di afeksi. Jadi bukan cuma aku sayang, aku apa segala macam sama anak. Diucapkankah, ditunjukkan, ya, diverbalisasikan, dipeluk anaknya nggak, gitu, ditunjukkan atau tidak, atau dibiarkan, atau ya udahlah kamu ngegame aja lah, pusing, mama marudet, gitu. Seperti itu kah? Jadi kita harus hayati bahwa yang paling bikin tidak menunjukkan kontribusi besar dalam kecanduan game itu di afeksi. Jadi kalau afeksinya kuat, koneksi dan attachment-nya kuat, nggak akan sampai edik.
harusnya nggak akan sampai addict. Tapi yang justru sangat menekan anak untuk tambah main game itu di over expectation. Ya, sisanya itu tentu yang intrusiveness itu yang kayak helikopter parenting ya, segala sesuatu tuh yang dilakukan oleh orang tua. Yang keduanya itu di intrusiveness gitu. Jadi problem solvingnya kurang ya. Jadi kita sama-sama introspeksi, yuk kencengin attachment-nya, kencengin afeksinya, sehingga baru kita buat kesepakatan ya. Udah buat kesepakatannya itu dimulai dari kebutuhan anaknya dulu gitu ya. Kebutuhan anak itu main gamenya tuh berapa lama sih? Gitu. Tanya aja dulu, kamu butuh main itu berapa lama? Aku butuh 5 jam. Masih nggak rasional gitu. 5 jam sehari, oke, 5 jam sehari itu mainnya apa aja? Itu sampai kita tahu. Jadi yang pertama nggak dulu langsung menetapkan kesepakatan atau aturan, tapi tanya terus dia butuhnya apa? Kebutuhan main gamenya itu sebesar apa? Dan ngapain aja, itu kita butuh tahu dulu. Sehingga kita bisa bargaining, bisa istilahnya nego gitu ya. Oke, mama paham banget deh, kamu tuh pengen main Harvest Moon-nya 2 jam, The Sims-nya 3 jam gitu ya, jadi itu cocok. Tapi kan misalnya di sisi lain ada kegiatan lain nih. Kalau misalnya kita 2 jam ini di The Sims gitu ya, tapi mama juga pengen lihat, udah gitu baru di sisanya itu kamu pilih dulu mau Harvest Moon 15 menit atau baca buku yang ditugaskan oleh bu guru itu 10 menit. Jadi bertahap dulu ya, jangan langsung ngasih porsi yang dia nggak suka tuh langsung banyak gitu, langsung menggantikan itu, stres juga gitu ya anak. Jadi pelan-pelan disepakati, ngobrol gitu ya. Bisa aja nggak langsung diterima semua Bu, tapi nggak masalah. Kalau misalnya si anak udah mulai emosi, aku nggak mau, aku maunya sekarang main lama gitu ya. Oke, kayaknya kita belum bisa ngobrol dulu, besok ngobrol lagi ya kalau kamu udah mulai tenang. Intinya mama ngomongin kesepakatan ini karena sayang sama kamu, pengen kamu juga berkembang di pembelajarannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus sama-sama siap dulu. Atau ada yang udah dilakuin Bu, kesepakatannya itu udah sama-sama dari orang tua gitu, udah anak juga udah, tapi nggak bisa aja, kenapa ya? Nih, baru kita masuk ke self controlnya. Jadi tentukan dulu area tempat tenang bagi anak yang memang mau dijadikan kayak gua gitu ya, guanya dia untuk lebih tenang atau main game atau apa, me time-nya di situ tentukan. Terus baru ketika udah tenang diskusi mengenai dampak dan perilaku atau pilihan-pilihannya. Terus tetap kasih power ke anak, kasih pilihan yang rasional. Jangan kita yang nentuin. Nggak mau tahu, pokoknya mama pengen kamu belajar. Nggak bisa kayak gitu. Kasih anaknya tuh power. Oke, ada 2 pilihan, mau belajarnya di luar sambil makan cemilan kesukaan kamu atau apa gitu, pilihan yang lain. Tapi tentunya rasional gitu, tentunya sesuai dengan tujuan juga gitu ya. Lalu ada tipe-tipe permainan yang juga bisa melatih self control sebetulnya. Kayak main untuk anak di bawah 5 tahun itu main pasir, main play-doh gitu ya. Terus kalau ada yang udah lebih besar itu bisa main kalau yang di Squid Game tuh ada yang kalau gerak gitu, kalau si orang yang ngelihat kita nggak boleh gerak gitu. Itu salah satu dari contoh-contoh yang akan melatih self control gitu ya. Itu banyak juga di artikel karena saya agak ngebut nih ya, ininya sudah mau habis. Intinya kita butuh dulu untuk selalu melihat anak, follow the child gitu ya. Ikuti dulu maunya anak sambil tetap kasih kepercayaan, kasih keyakinan bahwa mereka mampu, mereka punya potensi yang baik gitu ya, kompetensi yang bisa membantu mereka lebih produktif, dan terima mereka seutuhnya, berikan afeksi yang cukup gitu ya, berikan konsistensi dari aturan yang sudah disepakati gitu ya, sehingga boleh dimulai dari permainan, karena kalau kata Daniel Defoe itu it's play that helps us do serious things gitu ya. Jadi dari permainan-permainan ini sebetulnya bisa membantu selain attachment, tapi juga memfokuskan anak pada apa yang harusnya diprioritaskan atau dilakukan. Baik, seperti itu mungkin Teh Dina, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.